diharapkan sapi perah Indonesia ini bisa lebih produktif dan tahan terhadap kondisi tropis. Supaya mendapat gizi yang baik berbasis susu. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, pemerintah meluncurkan sapi merah putih hasil pengembangan biogenetika sebagai bagian dari upaya pemenuhan makan bergizi gratis atau MBG. Ya, dengan program ini kebutuhan susu sapi meningkat 4 hingga 5 kali lebih banyak. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bekerjasama dengan PT Musa Genetika Farmindo dan IPB University. Melalui perbaikan biogenetika sapi lokal, diharapkan sapi perah Indonesia ini bisa lebih produktif dan tahan terhadap kondisi tropis. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis harus ditingkatkan hingga 4-5 kali lipat dari kapasitas saat ini. Oleh sebab itu, pengembangan bibit unggul sapi merah putih dinilai sangat krusial. Jadi membangun generasi supaya mendapat gizi yang baik berbasis susu. Nah, tapi pada waktu itu kan kondisi sapi perah kita belum cukup. Nah, karena itu awal daripada pemikiran itu harus dilanjutkan. Dan kecukupan itu harus dimulai dari bibit yang baik. Nah, alhamdulillah kami didukung oleh rekan-rekan yang punya kemampuan teknologi di bidang perbibitan. Dan teknologi ini sangat tinggi. Dan ini juga didukung tidak hanya oleh Bapak Presiden, tapi juga banyak pihak mendukung. Melalui program Sapi Merah Putih ini, pemerintah berharap mampu mengurangi ketergantungan impor susu sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Dari Jakarta, Calmar Henda, Rama Romadona, Cemi Jasin, IDEX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi dini adanya transaksi keuangan yang diduga berindikasi penyalahgunaan anggaran program makan bergizi gratis. PPATK bergerak lakukan antisipasi dengan monitoring sistem Detak MBG untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana publik dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK resmi meluncurkan sistem Detak MBG. Sistem monitoring dana secara digital ini untuk mencegah penyalahgunaan dana MBG. PPATK bekerjasama dengan perbankan untuk mendeteksi dini transaksi keuangan yang diduga berindikasi penyalahgunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis. Hal ini tertuang pada nota kesepahaman atau MOU antara PPATK serta Badan Gizi Nasional untuk meluncurkan program deteksi dini transaksi keuangan mencurigakan pada program MBG atau Detak MBG. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan sistem Detak MBG ini dinilai bisa mengantisipasi penyalahgunaan dana publik dalam pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis. Selain itu, dengan adanya sistem Detak MBG ini diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di program makan bergizi gratis dapat terjaga dengan lebih baik. Upaya mencegah penyalahgunaan dana MBG ini, PPATK, BGN, dan pihak perbankan akan terus mendorong tata kelola program yang baik dan terpadu untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan dana. Dari Jakarta, tim liputan, IDEX Channel. Ya, pelaksanaan makan bergizi gratis dan pembentukan koperasi Desa Merah Putih dapat membawa manfaat besar bagi perekonomian perdesaan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Nurdin Halid, meminta pembentukan 80.400 koperasi di seluruh desa dan kelurahan serta sebanyak 23 juta rakyat yang telah menikmati makan bergizi gratis di seluruh Indonesia sebagai langkah strategis untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dari akar rumput. Terlebih lagi, 2 program prioritas pemerintahan ini dinilai bisa menjadi penggerak produktivitas potensi daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri kecil seperti pengolahan pangan. Dan untuk itu, Nurdin Halid meminta pemerintah memaksimalkan program koperasi desa yang digadang-gadang sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi Indonesia. Dan tentu berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan
melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang pembentukan koperasi desa koperasi merah putih. Nah, ini adalah merupakan daripada penjabaran program implementasi daripada pasal 33 ayat 1 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Ini kesempatan bagi Koperasi Indonesia untuk menjadi pelaku ekonomi dominan atau menurut Bung Hatta adalah koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional. Oleh karena itu, tentu harapan kami bahwa dari skim-skim yang telah disiapkan atau program yang disiapkan oleh pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah investor pasar modal di Indonesia terus menunjukkan peningkatan pesat dalam 5 tahun terakhir. Ya, dari 17,6 juta investor tercatat, pemirsa sekitar 54% diantaranya merupakan generasi muda berusia di bawah 30 tahun. Generasi muda ini dapat membantu berkembangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat luas. Jumlah investor pasar modal di Indonesia terus menunjukkan peningkatan pesat dalam 5 tahun terakhir. Hingga pertengahan bulan Agustus, Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah investor telah mencapai 17,6 juta orang. Menariknya, lebih dari separuh atau sekitar 54% diantaranya merupakan generasi muda berusia di bawah 30 tahun. Hal ini menandakan peran besar mahasiswa dan kalangan muda dalam mendorong pertumbuhan pasar modal nasional. Dalam acara sosialisasi secara hybrid, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Jayadi menjelaskan bahwa pertumbuhan investor muda dinilai memberi kontribusi positif terhadap stabilitas dan likuiditas pasar modal Indonesia. Generasi muda diharapkan tidak hanya aktif berinvestasi, namun juga berperan sebagai duta literasi keuangan bagi keluarga dan masyarakat. Saya juga berharap ya adik-adik semuanya itu mampu menjadi duta literasi dan inklusi keuangan di lingkungan keluarga dan juga di tengah masyarakat ya. Peran generasi muda yang melek investasi diharapkan mampu berinvestasi dengan bijak di pasar modal. Dengan meningkatnya pemahaman, OJK berharap para generasi muda mampu berinvestasi secara bijak dan terhindar dari praktik penipuan berkedok investasi yang marak beredar di media sosial. OJK juga mengingatkan agar masyarakat selalu berhati-hati terhadap tawaran investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak wajar. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, iDex Channel.